Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah wa kafa bihi min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la nabiyya ba'dah. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami program Pesantren Digital Bubur Subuh 2020 edisi spesial bulan suci Ramadan. Pada hari ini ada request spesial dari guru kita, Al-Ustadz Fawaz Abi Zawiyah, bahwa sebelum kita mulai kajian, rupanya kita udah mulai 3 kali kajian tanpa Quran terasa hambar, kering. Gitu. Jadi kitab, selama ini kita udah mengkaji kitab 3 kali pertemuan. Rupanya memang yang terbaik menurut guru kita harus ada selingan dengan kajian Al-Qur'annya. Apalagi di bulan suci turunnya Al-Quran, maka idealnya juga kita ada perenungan atau tadabbur tentang Al-Quran. Adapun pada hari ini sesuai schedule sebagaimana kemarin disebutkan, kita akan membahas kitab Ardul Adillah wal Barohin karya Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Namun sebelumnya kita dengarkan kajian tadabbur dari guru kita Al-Ustadz Fawaz Abi Zawiyah. Padanya alaihi tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabati akramin wa radhiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat, peserta kajian dari Pesantren Digital Bubur Subuh di mana saja berada, juga ikhwan dan akhwat yang ikut menyimak melalui live streaming Facebook Bubur Subuh baik di Jakarta maupun di luar negeri. Alhamdulillah di sore hari ini kita berjumpa. Miring-miring nih. Geser lagi. Yang ini. Tadi kamu masukin itu kan. Tuh kan. Nah. Sore hari ini kita kembali berjumpa untuk mengisi kajian sore, kajian asar dari program Pesantren Digital ya. Pesantren Digital Bubur Subuh. Dan di hari ini, di petang ini kita akan mengkaji kitab Ardul Adillati wal Barahin. Namun tentunya seperti biasa sudah kita rutinkan, maka kita terlebih dahulu akan membacakan, mengajak antum sekalian untuk mentadabburkan ayat-ayat suci Al-Quran, tentunya di seputar bayan Al-Quran tentang keagungan Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya seperti biasa, mari kita mulai dengan terlebih dahulu membaca Quran, membaca niat sebelum kita mulai kajian. Seperti biasa saya akan talqinkan dan antum silakan untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa tadzakkura wa tadhkir wal hadda ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah ilal khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yarja'ul amru kulluh ya fattahu ya alim
افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا بعيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat, saya akan mengajak antum sekalian mentadabbur Al-Quran di petang hari ini dari Quran surah Yunus. Namun kita baca dari belakang ya, untuk mencocokkan atau menyebutkan mubayyinat dari Quran surah Yunus tentang kemuliaan Al-Quran. Kita mulai dari belakang ayat 108 dan 109. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Kok suara keluar ya? Qul ya ayyuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa ma ana 'alaikum biwakil wattabi' ma yuha ilaika wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Allah Subhanahu wa taala memanggil segenap manusia dengan firman-Nya, ya ayyuhan nas. Qul ya ayyuhan nas. Katakan wahai Rasulku. Ini perintah Allah kepada Rasul-Rasulnya untuk membacakan ayat ini kepada seluruh manusia. Mu'minan kana am kafiran. Muti'an kana am asyan. Sebuah pemberitahuan dari Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Ya ayyuhan nas. Wahai segenap manusia. Qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Sungguh nyata telah datang pada kalian al-haqqu. Satu puncak kebenaran yang pasti dan pasti benarnya. Mir rabbikum datang bermula bersumber dari Allah sang pencipta kalian. Ketika seseorang ingin mencari kebenaran dan panduan hidup agar hidup menjadi benar,
Maka Allah Jalla Jalaluhu memberitahukan bahwa segala nilai-nilai kebenaran itu hanya datang berasal dari Allah yang menciptakan kalian. Teringat satu ayat dalam Quran, kalau nggak salah, Ar-Rum ya, coba dibuka. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah, apa kalimatillah, ayatnya la tabdila ini Hanifa li khalqillah. Coba renungkan firman ini juga. Allah beritahukan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Manusia ini sudah Allah ciptakan dan jadikan sesuai dengan fitrahnya. Artinya, manusia Allah sudah ciptakan sesuai dengan apa yang Allah programkan. Jadi kalau orang membuat sebuah alat komputer, maka programnya sudah diinstal, dibuat, diprogram oleh yang membuatnya. Maka manusia ini fitrahnya adalah berjalan sesuai dengan manhaj program, yaitu manusia sudah mubarmaj, sudah dibentuk programnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sang penciptanya. Cuma bedanya manusia ini diberikan akal dibanding makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Nah, Allah beritahukan bahwasanya kebenaran yang hakiki dan hakikat kebenaran itu hanya datang dari Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Yang semua sudah dirangkum dalam kitab sucinya Al-Quran. فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ. Maka siapa orang yang ihtada, berjalan sesuai petunjuk, ihtada wazannya ifta'ala, ya. Kalau orang menginginkan satu petunjuk, maka ikutilah kebenaran yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu. Fa innama yahtadi li nafsihi. Orang yang mau mengikuti petunjuk berarti dia menjadikan petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Ya, sesuai dengan petunjuk. Wa man dhalla, siapa orang yang dhalla, hilang dari ikut aturan petunjuk Allah hingga jalannya tersesat, karena ingat arti makna dhalla asalnya bukan tersesat. Asal makna dhalla aizala, ya, hilang dari benaknya. Maka dari itu dhalla, orang yang hilang dari mengikuti aturan sang pencipta, akhirnya jalannya tersesat. Fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa orang yang tidak mau mengikuti petunjuk yang datang dari sang pencipta, maka hakikatnya dia itu menyesatkan dirinya sendiri. Wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan Allah beritahukan ketika seseorang hidupnya tidak mau sejalan dengan al-haq min rabbikum, maka hakikatnya dia tersesat. Dan Allah beritahukan wa ma ana 'alaikum biwakil. Dan sungguh aku sekali-kali tidak akan mau menjadi wakil bagi kalian. Kalian siapa? Orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Maka dari itu Allah berpesan kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Ya, karena Muhammad bin Abdullah, sekalipun Allah perintahkan untuk membacakan ayat ini, dia pun bagian dari orang yang dipanggil dengan firman-Nya ya ayyuhan nas. Maka Allah perintahkan dan Allah pesankan kepada Muhammad bin Abdullah, sang pembawa risalah ilahi ini, yang membacakan ayat ini untuk apa? Wattabi' ma yuha ilaika. Maka ikutilah olehmu dengan penuh kesungguhan, wahai Rasulku Muhammad. Ma yuha ilaik, apa yang Allah Ta'ala wahyukan padamu. Wasbir, dan bersabarlah engkau dalam mengikuti wahyu. Hatta yahkum Allah, sehingga Allah memberikan keputusan.
wa huwa khairul hakimin. Allah Jalla Jalaluh sebaik-baik yang memberikan keputusan, sebaik-baik zat yang menetapkan satu keputusan. Itulah Allah Jalla Jalaluh. Maka kalau kita korelasikan ayat ini dengan mubayyinah di ayat lain dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48 dan 49, bagaimana ketika Allah telah beritahukan kepada Rasulnya Muhammad bin Abdullah untuk mengikuti wahyu Allah, maka ketika nanti bertahkim, wahkum bainahum atau fahkum bainahum bima anzalallah, maka kewajibanmu wahai Rasulku Muhammad, ketika engkau dimintakan untuk memutuskan satu perkara fima syajara bainahum, apa yang sedang berlaku berselisih di antara umat manusia, maka Allah perintahkan fahkum bainahum bima anzalallah, mestinya engkau menetapkan satu perkara dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan padamu. Ini pembukaan dari tadabbur Quran surah Yunus ayat 108 dan 109. Mari kita buka ayat-ayat lain sebagai mubayyinah dari ayat ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Yunus juga, ayat yang serupa ya. Ayat mulai ayat 55 hingga ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi mundur ke belakang ya. Ini kita mau lihat bagaimana indahnya Al-Quran. Mubayyinat dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, semua ayat-ayat tersebut mubayyinat. Jadi indikator kebenaran satu ayat dengan ayat yang lain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mudah-mudahan menambahkan rasa kerinduan kita dan kecintaan kita untuk selalu mau berpandu hanya kepada panduan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha tahu keperluan kita, Allah yang maha mengerti apa yang sesuai dengan kita. Karena kita ini mubarmaj, sudah diprogram, diinstal oleh Allah Subhanahu wa taala, harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam kitabnya. Baik, Allah berfirman, ala inna lillahi ma fis samawati wal ard. Ala inna wa'dallahi haqq. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, ala, ingatlah olehmu wahai Muhammad Rasulku, dan kalian semua yang mendengarkan ayat-ayat ini, termasuk saya yang membacakan ayat ini. Apa kata Allah? Inna lillahi ma fis samawati wal ard. Sesungguhnya hanya milik Allah. Kekuasaan yang mutlak hanya pada Allah. Dalam apa? Dalam apa saja yang berada di atas langit-langit dan bumi. Karena semua milik Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ulah. Semua ini milik Allah. Saya, Anda, bumi, alam semesta, langit, hujan, udara, ikan di lautan, air yang mengalir, udara yang berterbangan apa? Bertebaran. Virus yang bertebaran. Virus yang bertebaran sekalipun. Ya, udara yang kita hirup, semua ini lillah, milik Allah Jalla Jalaluh. Ala inna wa'dallahi haq. Ingatlah olehmu wahai Rasulku Muhammad, sesungguhnya janji Allah itu pasti. Janji Allah itu hak. Janji Allah pasti terjadi. Tadi kan di penghujung ayat dari Quran surah Yunus, ayat berapa tadi? 109. Allah sebutkan wasbir hatta yahkumallah wa huwa khairul hakimin. Sabarlah wahai Rasulku Muhammad sehingga Allah nanti memutuskan perkaranya. Karena Allah adalah sebaik-baik pemutus perkara. Nah, ketika Rasul diperintahkan untuk mengikuti wahyunya, kemudian bersabar dalam menjalankan apa yang Allah Ta'ala tetapkan padanya, dan Allah beritahukan bahwa Allah sebaik-baik yang memutuskan perkara.
Nah, di ayat ini Allah beritahukan, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah pasti terjadi. Janji Allah di Al-Quran mana? Banyak. Di antaranya apa? Innal izzah lillahi jami'an. Innal izzata lillah walil rasulih walil mu'minin. Kemuliaan, kesuksesan, kejayaan, kemenangan itu milik Allah, milik Rasulnya, dan milik orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka wa'dallahi haq, janji Allah itu pasti berlaku. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Namun sungguh sayang wahai Rasulku Muhammad, kebanyakan dari manusia ini, kebanyakan dari mereka ini tidak pada meyakini, tidak mau mengerti, tidak mau mengetahui dan meyakini apa yang Allah Ta'ala janjikan itu. Huwa yuhyi wa yumit. Padahal dia Allah, zat yang menghidupkan. Dia Allah, zat yang mematikan. Wa ilaihi turja'un. Dan hanya kepada Allah semua kalian akan dikembalikan. Kenapa kalian tidak meyakini? Kenapa kalian ada keraguan kepada Allah? Kenapa kalian ada keraguan kepada kitabnya? Padahal Allah Jalla Jalaluhu yang menghidupkan kalian. Allah Jalla Jalaluhu yang mematikan kita. Dan hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan. Maka Allah seru kembali manusia dengan panggilan yang begitu merdu. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Wahai segenap manusia, sungguh nyata telah datang pada kalian. Ingat, telah datang ya. Karena sudah ada Al-Quran, berarti telah datang ini. Apa yang datang? Mau'izatun mir rabbikum. Pesan. Mau'izatun mir rabbikum. Pelajaran. Mau'izatun mir rabbikum. Nasihat. Ya. Mau'izatun mir rabbikum. Ujangan. Mau'izatun mir rabbikum. Arahan. Mau'izah ini berupa apa? Al-Quran. Jalla Jalaluh. Jadi nama lain Al-Quran itu apa? Mau'izah. Jadi kalau kita mau menyampaikan mau'izah, sampaikan Al-Quran. Maka Allah sebutkan dalam ayat lain, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala, kalian para ustaz, saya para santri, ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ud'u, ajaklah oleh kalian, ya manusia, ajak oleh kalian ila sabili rabbikum, untuk mau berjalan menuju Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluh. Nah, mengajak orang dengan apa? Abi, mengajak orang dengan apa? Mengajak orang bil hikmah. Dengan konsep yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang bernama hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu sistem kendali jiwa. Yang Al-Quran juga nama lainnya adalah Al-Hikmah. Jadi, ajaklah orang kepada Allah dengan Al-Quran. Subhanallah. Kenapa Al-Quran? Wal Qur'anil Hakim. Karena Al-Quran itu penuh dengan nilai-nilai yang penuh dengan hikmah. Nilai-nilai yang mengantarkan kepada sistem kendali jiwa. Allah perintahkan kita untuk mendakwahkan ajarannya dengan Al-Quran. Kemudian, sedangkan bahasa lain dari hikmah apa? Aplikasi dari panduan Al-Quran. Artinya, hikmah itu bisa diartikan dakwah bil hal. Dakwah dengan tingkah laku dan perbuatan, dan itu semua bergambar dari apa? Dapat diambil dari mana? Dari Al-Quran. Karena Al-Quran berisikan nilai-nilai hikmah. Kemudian kalau sudah dengan tingkah laku, lalu Anda ingin berceramah, ingin berdiri di atas mimbar, Allah pun pesankan wal mau'izatil hasanah. Ajak orang kepada Allah dengan mau'izah al-hasanah, pesan yang paling bagus. Pesan yang terbaik, dan mau'izah itu adalah Al-Quran. Karena Allah sebutkan di sini, qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wajadilhum billati hiya ahsan. Jika memerlukan dialog ataupun adu argumentasi dengan orang-orang yang tidak mau diajak ke jalan Allah, maka Allah juga berpesan, wajadilhum, terima tantangan jidal mereka. Terima tantangan adu argumen mereka, billati hiya ahsan, dengan bermacam konsep yang terbaik. Dan al-ahsan itu adalah Al-Quran. Allahu nazzala
ilaikum ahsanal hadis. Allahu nazzala ilaikum. Al-Quran itu apa? Ahsana tafsira. Al-Quran itu ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Maka ketika memerlukan adu argumentasi, nah berargumenlah dengan dasar dan dalil argumen yang terbaik, dan itu adalah Al-Quran. Subhanallah. Qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Bahkan Al-Quran ini Allah sebutkan shifaa'un, penyembuh. Bukan hanya obat, penyembuh. Lima fis sudur, terhadap apa yang ada dalam jiwa kita, apa yang ada dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Quran di petang hari ini dan tadabbur Al-Quran, Allah berkenan berikan kesembuhan atas penyakit-penyakit kita zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Wahudan. Al-Quran merupakan sebaik-baik guidance. Al-Quran sebaik-baik petunjuk. Al-Quran sebaik-baik pembimbing. Al-Quran sebaik-baik penuntun. Wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran merupakan apa? Aplikasi atau ekspresi rahmatnya Allah buat orang-orang yang beriman dengan betul kepada Al-Quran. Maka Allah perintahkan, qul, katakan wahai Rasul, bifadlillah, dengan anugerah Allah, wa birahmatihi, dan rahmat Allah. Fadl minallah, Al-Quran. Rahmat minallah, Al-Quran. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu, maka kalian mesti bergembira. Mesti bergembira dengan turunnya Al-Quran. Mesti bergembira dengan datangnya Al-Quran. Mesti bergembira dengan dibacakan Al-Quran. Dan bergembiralah kalian bahwa kalian di sore hari ini bisa duduk di hadapan Al-Quran. Huwa khairun mimma yajma'un. Bergembira terhadap fadl minallah. Bergembira dengan rahmat yang Allah berikan berupa Al-Quran. Dan Quran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun mimma yajma'un. Kata Allah, bergembira ini lebih baik, adalah amalan yang terbaik dari apa yang sudah pernah kita kumpulkan. Subhanallah. Oleh karenanya, tidaklah salah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surah Yunus ayat ke-35 hingga ke-36. Maaf, hingga ke-37. Allah beritahukan dengan sebuah tantangan. Apa kata Allah? Hal min syurakaikum, qul hal min syurakaikum man yahdi ilal haq, qulillahu yahdi lil haq. Dengarkan ini. Qulillah yahdi lil haq, afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba' amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Subhanallah. Ini keagungan Al-Quran. Pegang ayat ini, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebuah dialog dari Allah, pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini dalam Quran surat Yunus, mulai ayat ke 31 ya. 31 hingga ayat ke 38 adalah merupakan dialog yang Allah sampaikan kepada kita agar kita gunakan akal kita, gunakan logika kita ya, atau kekuatan logika kita untuk memahami pesan-pesan Allah Jalla Jalaluhu tentang keagungan Al-Quran. Apa kata Allah? Qul hal min syurakaikum. Katakan wahai Rasulku Muhammad, tantangan dari Allah nih. Sebuah tantangan agar kita menggunakan akal kita, logika kita, sehingga kita menjadi orang yang smart. Orang yang hidup dengan Al-Quran akan menjadi orang yang smart. Apa kata Allah? Hal min syurakaikum. Apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian yang apa? Yang mampu yahdi ilal haq, mampu memberikan tuntunan, petunjuk kepada kebenaran? Ini pertanyaan Allah nih. Ayo, ada nggak di antara sekutu-sekutu kalian yang mampu memberikan petunjuk jalan kepada kebenaran? Maka Allah sebelum mereka menjawab, bahkan mereka tidak akan mampu menjawab, Allah berikan jawaban. Allah beritahukan jawabannya. Qul, bacakan wahai Rasulku. Allahu yahdi lil haq. Hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan tuntunan kepada nilai-nilai kebenaran yang hakiki dan hakikat kebenaran itu. Jadi kalau mau tahu kebenaran dan mau cari petunjuk dari kebenaran, tanya siapa?
Allah Jalla Jalaluhu. Dengan cara apa? Berdialog dengan Allah. Melalui apa? Al-Quran, kitab sucinya. Oleh karena itu, setiap orang beriman, bukan hanya ustaz, bukan hanya da'i, bukan hanya seorang kiai, yang harus memahami Al-Quran. Bukan, setiap orang beriman, selain wajib mampu membacanya, juga mampu menghayati dan mengikuti panduannya. Dan tentunya dengan mempelajari Al-Quran. Qul Allahu yahdilil haq. Sekarang orang sudah menghabiskan usia dan umurnya, mempelajari tulisan-tulisan manusia. Tapi tidak mau duduk sesaat, beberapa waktu, beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun untuk mampu membaca dan memahami kitab Allah. Sedangkan kitab Allah ini adalah garis besar haluan hidup manusia sesuai kehendak pencipta manusia. Jalla Jalaluhu. Allahu yahdil ilal haq. Hanya Allah yang mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan tuntunan kepada kebenaran dalam hidup. Hingga hidup kita sejalan dengan kebenaran yang Allah inginkan. Sesuai keinginan sang pencipta, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sekarang berikan dialog. Baik, setelah Allah berikan pertanyaan dan jawaban, sekarang Allah berikan pertanyaan lagi. Gunakan akal kita, agar akal kita ini menjadi akal yang cerdas. Apa kata Allah? Nih, ilustrasinya nih. Nih, logikanya begini. Afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu an yuttaba'. Dengarkan ini. Apa kata Allah? Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Keren. Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Fahami ikhwan akhwat sekalian yang rahmat Allah. Siapa yang berhak untuk diikuti? Afaman yahdi. Apakah yang mampu secara independen, secara diri sendiri mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan tuntunan kepada kebenaran yang hakiki dan hakikat kebenaran, ahaku lebih berhak untuk anyutaba, diikuti, dituruti kemauannya, aman la yahiddi illa an yuhda. Apakah orang ya yang tidak mampu memberikan petunjuk karena dia memerlukan petunjuk itu, an yuhda, untuk diberikan petunjuk? Coba sekarang ilustrasi begini. Kira-kira ada dua orang, yang satu matanya bisa melihat, yang satu buta. Ya, ada orang satu bisa melihat, yang satu buta. Si buta minta tuntunin sama yang melihat, apa yang melihat minta tuntunin sama yang buta. Maka si buta lah yang perlu tuntunan orang yang bisa melihat untuk menunjukkan jalannya agar tidak terjerumus, masuk dalam lubang, tergelincir, masuk dalam jurang. Ini gambarannya antara Al-Quran dengan kitab-kitab lain. Allah dengan makhluknya. Siapa yang lebih berhak untuk diikuti? Allah yang memberikan petunjuk? Ataukah manusia yang memerlukan petunjuk untuk diikuti? Mana yang lebih berhak untuk diikuti? Al-Quran ataukah kitab lain? Kitab lain itu dapat bersinar dengan cahaya Al-Quran. Al-Quran dengan sendirinya nurun min rabbikum. Cahaya yang berasal dari Allah, dia menyinari akal pikiran kita. Masakah Al-Quran yang mesti ditunjukin, ya kan, ketimbang Al-Quran yang ditunjukkan ketimbang orang yang memerlukan petunjuk? Allah berikan sebuah pertanyaan. Fama lakum kaifa tahkumun? Ayo. Fama lakum kaifa tahkumun? Lihat kata Allah nih. Fama lakum kaifa tahkumun? Bagaimana ini kamu ngambil keputusan? Ayo, bagaimana kamu hukumi? Al-Quran yang lebih berhak diikuti atau selain Al-Quran? Al-Quran. Kenapa? Karena yang lain memerlukan petunjuk Al-Quran. Mana yang berhak diikuti? Allah ataukah makhluknya? Allah. Karena Allah lah yang berikan petunjuk kepada makhluknya. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Fama lakum kaifa tahkumun? Ini nih, dialog Allah Ta'ala betul-betul dahsyat. Mengajak orang untuk menjadi orang yang smart. Maka Allah sebutkan, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. Dan sungguh mereka tidaklah mengikuti. Kebanyakan dari mereka nggak mengikuti, kecuali hanya mengikuti dugaan saja. Perhatikan nih, manusia ini nggak banyak yang mengikuti, kecuali hanya mengikuti apa? Mengikuti zannya saja, dugaannya saja. Sedangkan dengarkan kata Allah, Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a.
Innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sungguh yang namanya prasangka dan dugaan itu sedikit pun tidak berguna. Ya, tidak mampu untuk apa? Untuk melawan kebenaran. Jadi Al-Qur'an huwal haq. Selain Quran adalah dzan. Masa dzan bisa mengukur dan mengintervensi al-haq? Tidak mungkin. Ini namanya terbalik. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sungguh Allah Maha mengetahui dengan segala apa yang mereka kerjakan. Wa ma kana hadzal Qur'anu an yuftara min dunillah. Sungguh kata Allah, mustahil Quran ini ya hasil dari apa? Suatu hal yang diada-adakan dari selain Allah. Artinya Quran ini bukan karangan Muhammad bin Abdullah, bukan. Ini bukan hasil karyanya Muhammad bin Abdullah, bukan. Al-Quran ini datang dari Allah, walakin tasdiqal ladzi baina yadayh. Al-Quran ini ya adalah tasdik, bukti kebenaran apa yang ada di hadapannya. Wa tafsilul kitab, dan rincian dari Alkitab itu sendiri. Dari kitab yang Allah turunkan pada Nabi sebelumnya, termasuk Al-Quran ini adalah berisikan rincian dari apa yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. La raiba fih, yang tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya semenjak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Datangnya dari mana? Mir Rabbil Alamin, dari pencipta alam semesta raya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqallahul aliyul azim. Inilah sedikit tadabbur sebelum kita membaca kitab Ardul Adillah wal Barahin. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat buat diri saya pribadi dan untuk antum ikhwan akhwat sekalian peserta santri pesantren digital Bubur Subuh dan ikhwan akhwat yang menyimak melalui kajian live streaming Facebook Bubur Subuh di mana saja berada, dan mudah-mudahan Allah tanamkan di hati kita untuk semakin percaya diri dan semakin mengimani akan kebenaran Al-Quran dan juga semakin mengikuti kebenaran yang terdapat dalam pandu Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'ana ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna wa walidina auladina azwajina dzurriyyatina masyayikhina talamidna ikhwanina ashabina ahbabina wal muslimin wal musyahidin min ahlil Qur'an zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa akhiru da'wa wa ali Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak silakan Anda jeda dulu sejenak untuk kita baca berikutnya, nafas sedikit, minum air putih kalau ada kopi, ya mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Alhamdulillah, baru kita lewati sesi pertama yakni tadabbur Quran surah Yunus dengan metode mundur ini Ustaz ya. Jadi Al-Quran tadi menjelaskan ayat dengan ayat secara apik dan komprehensif. Alhamdulillah baru saja kita lewati. Ini kita jeda sebentar sebelum kita menginjak pada bahasan selanjutnya yakni pertanyaan yang kemarin gimana Ustaz? Nanti kita aku masih di akhir aja ya, soalnya ada beberapa pertanyaan kemarin belum sempat selesai. Baik, untuk selanjutnya dipersilahkan tadi apabila ada pertanyaan juga boleh di chat, ditulis di dalam aplikasi chatting ini, nanti kita akan jawab sekaligus di akhir acara, mungkin sekitar setengah jam menjelang sesi berakhir kita akan adakan sesi tanya jawab atau 15 menit paling lama. Selanjutnya untuk pembahasan kedua yakni pembahasan kitab Ardul Adillah wal Barahin, kemarin sampai kepada
Halaman halaman 17. 17. Sudah bentar ya. Sudah kasidah, baca kasidah. Ayo, akhina hadik, tolong pelantunkan ya Fathah ya Alim. Akhina hadik, tolong pelantunkan ya Fathah ya Alim. Ada ini ya? Iya, Fathah. Tolong Facebooknya disorot ke di kasidah ya Fathah ya Alim. Ya Fathah ya Alim kepada akhina Ahmad Hazik kami persilahkan. Itu yang lainnya itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sambil baca nunggu munsyidnya pelantun suara, kita baca salawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tayyibi qalbi wa jasadi wa ruhi. Ya, hari Jumat ya. Sayyidi Rasulillah Muhammad ibn Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa ta'i. Lagi, ini bersebut. Udah dapat. Ada. Wa ruhi sayyidi suaranya. Ibni Abdillah Sadiqil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo kita dengarkan lantunan akhina Ahmad Hadik Abqari, ya, alumnus pesantren Darul Lughah wa Da'wah yang sekarang sedang kuliah di sini dan tinggal di asrama mahasiswa Ummatan Wahidah atau Umdah for Quran Institute. Gimana bahasanya? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, Allah. ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim bil Qur'anil Karim. ya Ilahal Ma'bud dzikafadul wal jud judlana بالمقصود بالقرآن الكريم يا فتاة يا فتاة يا عليم يا فتاة يا عليم وبلوغ الآمال وصلاح الأحوال والقبول والإقبال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح بالقرآن وصفاء الأسرار وتوالي الأنوار وامتداد الأعمال بالقرآن الكريم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا فتاح يا عليم. علمنا
wanfa'na wa bihi farfa'na wahdina wajma'na bil Qur'anil Karim ya Fatah ya Alim ya Fatah ya Fatah ya Alim وفقنا للخيرات واتباع الآيات في جميع الأوقات بالقرآن الكريم يا فتاح يا عليم يا فتاة أنت رب الأرباب والغفور التواب تب على من تغتاب بالقرآن الكريم يا فتاة يا عليم يا عليم بالقرآن يا مسبب أسباب يا عزيز يا تواب إننا لك طلاب بالقرآن الكريم يا baik, baik. يا عليم يا فتاة يا عليم يا فتاة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Muallif Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri fi kitabih Ardil Adillati wal Barahin fi kitabatil al-Mushaf kamilatan fi hayati Sayyidil Mursalin sallallahu wasallam wa baraka alaih rahimahullah ta'ala nafa'ana bih. Qala rahimahullah al-Qur'anu muntashirun baina a'da'ihi wa awliya'ihi ala sawa. Al-Quran itu menyebar berada di antara para musuh-musuhnya dan para pendukungnya ala sawa, sama, rata. Innahu muntashirun min awali ayatin nazalat. Sesungguhnya Al-Quran itu menyebar ya di kalangan, merebak ramai di kalangan apa? Semenjak awal ayat yang turun yaitu Iqra bismillahirrahmanirrahim Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, semenjak ayat ini turun zalika anna Quraisyan kaum Quraisy khassatan secara khusus itu suku yang mana Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari situ. Wa qabailal arabi ammatan, begitupun kabilah-kabilah Arab secara umum min hina bu'its, sejak Muhammad bin Abdullah diutus ya, diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, wa hum yatahaddatsuna bihtimamin anhu. Ini menjadi bahan perbincangan di antara mereka, ya. Antusias membicarakan hal ini. Begitupun an Qur'anihi. Begitupun membicarakan ya tentang Qur'annya. Jadi semua orang rame, merumpi. Viral, sekarang viral ya. Viral tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi rasul atau mengikrarkan dirinya sebagai nabi semenjak beliau menerima wahyu Quran. Dan juga membicarakan tentang Al-Quran. Karena mereka kan banyak kan orang-orang ahli sastra, ya. Ahli sastra, ahli sajak, ahli puisi. Ini ketika dibacakan Al-Quran, kok kayaknya lain ini. Padahal mereka tahu Muhammad bin Abdullah ini seorang yang ummi, gak sekolah, gak ngaji, ya kan? Gembala, kambing,
ikut berdagang, ya, berdagang bersama orang-orang. Tapi kok ini menyampaikan sesuatu yang mereka yakin ini bukan dari Muhammad. Wa andinihi, juga bicara tentang agama yang dibawa oleh Muhammad, yang mengajak orang mentauhidkan Allah Jalla Jalaluh, meninggalkan berhala-berhala mereka, fi duwarihim, di rumah-rumah mereka, wa fi majalisihim, di tempat nongkrong mereka, wa fi andiyatihim, di paguyuban-paguyuban mereka, wa fi aswaqihim, di pasar-pasar mereka. Semua ngomongin Muhammad, semua ngomongin Al-Quran. Balin tashar, bahkan melebar, menyebar ila ma huwa ab'adu min dzalik. Sampai kemana? Ke tempat yang lebih jauh dari yang disebutkan tadi, lebih jauh dari pasar, lebih jauh dari apa? Kenapa? Karena pedagang-pedagang yang datang juga pada dengar membicarakan hal itu. Waqad tahadda al-Arab, bahkan Al-Quran menantang bangsa Arab, yang mereka notabene ahli prosa, ahli sastra, ya, ila an ya'tu bi asyri suwarin. Coba datangkan ya 10 surat dari Al-Qur'an seperti Al-Qur'an. Bisa nggak kira-kira? Ditantang oleh Al-Qur'an. Atau coba datangkan 1 surat saja. Kalau 10 surat nggak bisa, coba bikin semisal Al-Qur'an 1 surat saja. Yang dari sisi tata bahasa, dari sisi prosa, dari sisi rasa. Dzauq. Orang Arab kan dalam berbicara itu sudah menggunakan rasa, ya kan? Karena kan seni itu kan menggambarkan jiwa manusia. Ada nggak yang bisa seperti Al-Quran bikin? Gitu. Sampai ada ceritanya kan Nabi palsu ya, bikin surat tentang al-fil, seekor gajah. Ya, al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu udhunun kabir, wa anfun tawil. Ini mah bukan sebuah hal yang ini mah cerita ini. Mereka ada bilang, ada yang bisa bikin saya kayak Al-Quran seperti yang Muhammad bacain. Apa? Al-fil, seekor gajah. Wa ma adraka mal-fil, tahukah kamu apa gajah? Gajah itu lahu udhunun kabir. Gajah adalah seekor binatang yang punya telinga besar. Wa syahmun atau wahaisyumun tawil, hidung belalai yang panjang. Oh, ini apa nih? Ini mah nggak ada, jangankan orang Arab, kita dengarnya aja udah, ini mah, ini mah palang pintu juga bisa bikinnya begini, gitu ya. Falam yastati'u, mereka nggak ada yang bisa dan mampu melawan tantangan Al-Qur'an. Kenapa? Li'annal Qur'ana mu'jizatun. Li'anna Qur'ana mu'jizatur Rasul. Karena Al-Quran itu adalah mu'jizatnya seorang Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi al-khalidah, yang abadi min indillah, yang datang dari Allah. Arti mu'jizat itu apa sih? Yang mampu mengalahkan dari berbagai sisi maupun lini. Dari segi bahasa, tata bahasa, dari segi makna, arti, feel, rasa, kemudian hal-hal yang lain. Intinya mukjizah yang bisa mengalahkan sesuatu ya dari segala sisi pandang, dari segala lini yang bisa dilihat dan dirasakan. Waqad talaqahu anhu, dan sungguh telah mengambil langsung talaqi. Apa talaqi bahasa kita? Tatap langsung tuh. Quran dan ilmu. Ini sahabat bertalaqi langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bitawatur, dengan mata rantai informasi yang turun temurun. Ya. Arti tawatur itu kan asal malanya hujan yang turun deras, ya, sambung menyambung, ya, terus menerus tiada henti. Wabil kitabati, dan juga selain talaqi lafzan, ya, dari lisannya Nabi, juga wabil kitabah, juga dengan tulisan. Fil masahif, dalam mushaf-mushaf, arti lembaran-lembaran yang sudah dikumpulkan, disatukan. Wasuhuf, ataupun lembaran-lembaran yang masih terpisah, belum menyatu. Wa minal ma'lumi aidan, dan satu hal yang dimaklumi juga, sudah dimaklumi, annal Qur'ana, bahwa sesungguhnya Al-Qur'an yutla daiman, senantiasa ditilawahkan, dibacakan,
diperdengarkan secara terus-menerus, daiman, terus-menerus, yaumian, setiap hari. Min hinil bi'tsati, dari mulai diutusnya Rasulullah, fis salawati, baik dibaca di mana? Di salat-salat wajib maupun salat sunnah. Wa fi ghairiha, maupun di luar salat. Lagi duduk, lagi bincang, mesti bincangnya tentang Al-Qur'an. Wa yasma'uhu al-mu'min wal kafir. Dan Al-Qur'an ini didengar oleh orang beriman maupun orang kafir. Kama sabaqa qariban, sebagaimana telah disebutkan pada kisah yang lalu, ya. Wa yata'assaru kullun bisama'ihi, setiap orang akan apa? Ta'assar. Apa? Mengena dengan diperdengarkannya Al-Qur'an. Allahu Akbar. Wa sayati dzikru amthilati dzalik, dan nanti akan datang cerita tentang efeknya Al-Qur'an, asarnya Al-Qur'an di setiap telinga pendengar yang mendengarkannya. Wa kutubus sirati an-nabawiyah, begitupun kitab-kitab sirah, sejarah Nabi. Wa kutubul hadis, begitupun kitab-kitab hadis. Wa tafsir, dan juga kitab-kitab tafsir itu masyhunatun, itu dipenuhi bil waqa'i, dengan kisah-kisah yang terjadi nyata. Artinya dengan kisah-kisah nyata yang terjadi, al-mutawatirah, yang diceritakan secara turun-temurun, allati kana, yang mana ada lil Qur'an, ada bagi Quran, alladzi yatluhu rasul, yang Quran itu dibacakan oleh, ditilawahkan oleh ar-rasul, wa yatluhu as-sahabatu, ya, yang juga ditilawahkan oleh para sahabat, min ta'sirin alal qulub, ya, min ta'sirin alal qulub, dari efek yang mengena pada hati-hati manusia. Walau zahabna, kalau kita berangkat mencari nastaqsiha, mencari kisah-kisah itu, mengumpulkan, mengutip, menyatukan kisah-kisah tentang apa namanya, kenyataan, bukti-bukti nyata tentang efek dari dibacakannya Al-Quran mulai sejak turun hingga saat ini, lahtajna, pastilah kita akan perlu untuk apa? Ila mujalladatin, kepada berjilid-jilid untuk kisah-kisah itu. Kisah-kisah apa? Efeknya Al-Quran, minal dokhmatin, yang begitu banyak, minal kutubi, dari kitab-kitab. Wa yakfi, cukuplah kiranya. Annal Qur'ana, cukup sebagai bukti ya, bahwa Al-Quran itu berbekas, berefek, ya, mengena. Annal Qur'ana, sesungguhnya Quran, huwa, itu Quran, alladzi, yang adalah kitab yang qalaba, membalikkan al-ummat al-arabiyah, kondisi umat bangsa Arab, min ummatin badawiyah, dari umat yang terbelakang, badui, mutafarriqatin, terpecah belah, zalilatin, hina dina, ta'ishu, hidupnya, alas salbi, nyomot, ngambil, merampok, wanahbi, malak, ila ummatin, dipindahkan oleh Al-Quran menjadi satu bangsa mukminah, yang begitu menenteramkan, beriman dan menenteramkan, memberikan rasa aman, hadariyatin, yang modern, kekinian, qawiyatin, yang kuat, muttahidatin, yang menyatu, ya, bersatu, laha, ya, menyatukan umat, yang muttahidatin laha, yang menyatukan umat yang terpisah-pisah. Ya Allah sebutkan dalam Al-Quran, walladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadakum minha. Hadzal Qur'anul Majid adalah dusturun. Al-Qur'an ini, ya, merupakan apa? Al-Qur'an merupakan undang-undang, ya, dustur yang bisa dijadikan sebuah panduan hidup. Walaha jaisyun mundabitun bihadzal dustur, dan Al-Qur'an memiliki pasukan-pasukan yang begitu rapi yang mengikuti undang-undang ini. Kenapa? Orang-orang tersebut, orang-orang umat-umat terdahulu itu yang asalnya tertinggal dengan Al-Quran menjadi tentara yang begitu beraturan. Sebab apa? Sebab adanya Al-Quran yang menjadi dustur landasan hidup mereka. Fatahat, akhirnya mereka umat bangsa Arab yang asal tertinggal mampu membuka
bihi dengan Al-Quran mu'dhamal ma'murah. Ya, mayoritas ya kebanyakan negeri-negeri yang asalnya tertinggal dihidupkan lagi, dimakmurkan oleh apa? Oleh para sahabat bangsa Arab yang mereka menerima Al-Quran. Minal qurratil ardiyah, dari bola dunia, inda zuhuril Islam, ketika tampaknya cahaya kejayaan Islam. Kapan itu? Fi muddati sulusi qarnin takriban, di masa sepertiga abad, ya, lebih kurang. Tuh. Jadi selama 30 tahun ini ya, Al-Quran merubah, ya, memperbaiki, mengganti kondisi bangsa yang begitu tertinggal kepada bangsa yang begitu maju. Inna hadza kulluhu bi ta'siril Quran, ini bisa terjadi semua sebab apa? Efek dari Al-Quran yang terdapat di tengah-tengah umat ini. Allati qala anha, yang Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia dan yang dirindukan. Al-Qur'an turun di bangsa Arab, bangsa yang ummi, yang min qablu la fi dhalalin mubin. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Dengan Al-Qur'an menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Al-Quran turun di satu bulan, menjadi bulan mulia bulan tersebut. Al-Quran turun satu malam, malam tersebut menjadi 1000 bulan nilainya. Nah, coba renungkan. Al-Quran kalau turun di hati kita, maka pastinya kita akan menjadi hati yang terbaik dalam kehidupan. Kalau Al-Quran setiap hari ada di tengah kehidupan kita, maka sepanjang hidup kita akan menjadi mulia dan bermanfaat buat sekitarnya. Demikian, ini bab mudah-mudahan dapat dipahami dari kitab Ardul Adillah wal Barahin, ya, fi kitabatil mushaf kamilatan fi hayati sayyidil mursalin. Baik, besok kita akan lanjutkan pada kisah tentang apa? Tentang persaksian musuh-musuh Quran, tentang apa? Efek dari Al-Quran. Karena waktu sudah pukul 5 lebih 10, 5 menit lagi waktu kita habis. Jadi kiranya ikhwan dan akhwat, tafadhol jika ada ingin menyampaikan pertanyaan melalui suara, bisa disampaikan di kesempatan kali ini, insyaallah taala. Ada chatting? Chatting dulu, chatting. Ada chatting? Ada. Atau mungkin yang hadir di sini ada yang bertanya? Bang Pandang kemarin tanyanya ke Apus ya, boleh diulangi lagi? Pandang, ada pertanyaan yang belum sempat kita jawab ini. Ya. Silakan. Ya, Pak Admin. Di chat atau langsung audio dibuka. Betul. Baik, Pak Admin, terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin sih pertanyaan saya itu waktu itu kalau nggak salah yang pertama, saya juga agak lupa sih. Saking menariknya materi hari ini saya agak lupa nih merhatiin. Kemarin yang pertama tentang doktrin ya, yang Ustadz jelaskan bahwa kita pahami Al-Quran itu sampai sekarang kita ketahui bahwa disusun pada zaman Utsmaniyah. Nah, itu doktrin itu kan dulu yang kemarin yang Ustadz jelaskan, dan ternyata doktrin itu benar. Ya, sampai sekarang itu masih berjalan doktrin itu. Nah, ada hal yang ingin saya tanyakan di dalam hal ini. Pertama, apakah pada zaman Rasulullah Al-Quran itu tidak ada batas-batas ayatnya? Kayak misalnya Alhamdulillahirabbil alamin kan berhenti, gitu kan? Ar-Rahmanir-Rahim berhenti, itu apakah itu lurus aja tanpa titiknya? Karena ada doktrin yang beredar juga bahwa katanya zaman Utsman itulah adanya pembatasan ayat 1 dengan ayat berikutnya gitu. Nah, yang kedua, pertanyaan saya adalah tentang sujud ya kalau nggak salah ya. Ayat sajadah. Sajadah kan kita kan kalau dengar ayat sajadah kita harus sujud gitu. Nah, itu
Betul. awal riwayatnya gimana tuh Pak Ustadz itu untuk ayat itu gitu. Itu mungkin Pak Ustadz, Pak Admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nggak kedengeran ya? Gue nggak kedengeran ya? Oke, ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah secara singkatnya gini, apakah di zaman Rasulullah Al-Quran yang sudah tertulis sebagaimana kemarin yang disinggung, itu sudah ada pembatasan ayatnya, ayat pertama, kedua, dan seterusnya. Kalau titik memang kan nanti di era selanjutnya. Soalnya doktrin yang menurut Pandang, ini juga ditulis di era Sayyidina Utsman, pembatasan ayat pertama, ayat kedua, dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang sujud tilawah. Ini riwayatnya bagaimana sehingga ada ayat Al-Quran ketika kita melewati satu ayat sujud, ayat sajadah, maka kita... Ini pertanyaannya semua ada jawabannya di kitab ini. Cuma belum nyampe. Nanti ada ya. Oh begitu. Nanti, ada di kitab ini Mas, ada semua. Baik. Pandang pas banget nih, ternyata di jawaban pertanyaannya semua ada di kitab ini Pandang. Iya. Kita belum sampai ya. Berarti jawabannya harus stay tune terus begitu kalau mau. Jadi tunggu gitu ya. Jawabannya stay tune Pandang. Baik, insyaallah paham ya. Iya. Baik, barakallahu fikum. Baik. Ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Dari bentuk dari para pedagang itu mengetahui Nabi Muhammad dari pembicaraan membedakan tentang Nabi Muhammad itu, dan juga mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Yang mendengarkan bukan hanya orang Muslim pada saat itu, tapi juga dan kita tahu orang yang mendengarkan Al-Quran harus mendapatkan pahala. Bagaimana dengan orang kafir mendengarkan Al-Quran mendapatkan pahala kebaikan juga, dan itu termasuk yang mendengarkan orang kafir mendapatkan nilai pahala dari mendengarkan Al-Quran, sehingga kan mendapatkan hidayah untuk bahwasanya Islam untuk mendengarkan Al-Quran. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, apakah orang kafir ketika diperdengarkan Al-Quran mendapatkan pahala? Masalah pahala ini syaratnya mendapatkan pahala, kalau lain kebaikan ya. Kebaikan. Kalau pahala, syaratnya pahala harus iman. Karena kalau tidak pahala itu nanti di akhirat. Ya, maka itu untuk orang yang beriman. Nah, kalau kebaikan dan hidayah Al-Quran itu ada. Itu, paham nggak? Jadi kalau pertanyaannya pahala, maka pahala itu kan nanti urusannya setelah di kehidupan dunia. Nah, syaratnya menerima pahala itu adalah dengan iman. Itu kan? Tapi kalau mendapat kebaikan dari atau efek rahmat dari Al-Quran itu ada. Itu. Maka jangan heran sekarang. Orang-orang kafir sekarang apa? Minta dibacain Al-Quran. Karena Al-Quran kan syifa linnas. Tadi kan? Ya ayuhan nas, syifa'un lissudur. Orang yang punya hati pasti bisa. Efek Al-Quran dapat. Sayyidina Umar bin Khattab begitu mendengarkan tergetar hatinya. Itu namanya apa? Efek, taksir. Taksir dari kebaikan, keagungan, dan rahmatnya Al-Quran. Kalau pahala, nanti. Di hari kemudian. Hari kemudian, yang menerima pahala itu hanya orang-orang siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi paham kira-kira? Alhamdulillah. Mudah-mudahan cukup kiranya ya. Karena kita mau bersiap untuk berbuka puasa. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al qutril unsa wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima. أخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون أقرها بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء
بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع لا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فالتب علينا توبة كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم عليه أدى الحب وآله وصحبه إدادة تشي الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم ما هبت النسائم بحمد أشهد أن